Bismillahirrahmanirrahim. Qabilu salami salaman da'iyan li'a'la'i kalimatillah. Salamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa faddalana bihi ala syairil anam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuru ala nikmatil imani wal islam wa jami'il imamihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ridha yang dirahmati Allah, alhamdulillah berkat izin Allah kita masih bisa menghirup udara pagi. Berkat nikmat Allah saya masih bisa diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi bersama bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ridha. Dari nenek moyang bahkan sampai kini kita selalu diingatkan bahwa untuk terus dan tetap terus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena ini semua yang ada di depan mata itu adalah karunia Allah. Ketika satu pun kita melalaikan dalam mensyukuri apa yang telah Allah berikan, maka seketika jugalah kenikmatan itu perlahan-lahan dicabut. Apa yang menjadi milik kita akan dikembalikan. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allah ada berfirman di dalam Al-Qur'an, mengenai Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang beriman dan berilmu. Kata Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Saya mau ambil tema ini ya Bapak, terima kasih waktunya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dirilah terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang, katanya kan. Itu bahasa-bahasa klasik sebenarnya, tapi masih enak didengar. Saya juniornya Kakanda di samping saya. Tadi malam saya dihubungi mendadak. Makasih. Gak tahu, gak ada angin, gak ada hujan, gak lama kita gak jumpa ya Bang. Dan kemudian ya pastinya berterima kasih. Saya adalah junior beliau di kampus UIN Sumatera Utara. Kalau dahulu mungkin Bapak Ibu tahu YIN. Saya S1-nya di YIN. Saya asal Serdang Bedage Bapak Ibu. Kalau ada saudara Bapak Ibu yang orang Serdang Bedage, tepatnya dekat Sialam Buah, Pantai Sialam Buah atau Pantai Kelang,
daerah itulah rumah saya. Dan kemudian saya terlahir bukan karena kecelakaan atau sebagai tim gegana penjinak bom yang salah motong kabel, Bapak Ibu, tidak. Tapi saya dari lahir, saya disabilitas, saya cacat, bahasa sekarang adalah kerennya disabilitas atau difabel, itu dari lahir. Saya 7 bersaudara, saya anak nomor 7, dan kakak serta abang-abang saya sudah tidak ada. Jadi saya tunggal. Alhamdulillah. Sejak 2008, ketika saya S1 ya Bapak Ibu, saya S1 sebelum tamat menghadapi sidang menuju wisuda, ayah saya meninggal di laut 2006. Saya berpikir pada saat itu, yang ingin saya cita-citakan adalah bisa membuat orang tua tersenyum. Karena saya diajarkan di pesantren dulu, di asrama, kata ustadz saya, kamu harus giat belajar agar Allah mengangkat derajatmu. Karena sesuai dengan ayat tadi yang saya bacakan, bahwa benar Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Selain beriman dan berilmu, saya berpikir pada saat itu nasihat ustadz saya itu pasti baik, memotivasi saya untuk menuntut ilmu. Saya pernah nyantri Bapak Ibu, dihukum kalau saya melanggar peraturan tidak disiplin, sama, tidak ada perbedaan. Alhamdulillah, sejak kecil saya tidak merasa ada diberikan suatu ruang yang lebih, misalnya kasih sayang yang lebih, tidak disamakan. Maka pasti ibu saya atau emak saya mukul, ayah saya pasti menasihati. Malas belajar, saya pasti dimarahi orang tua. Begitu terus sampai sekolah, sampai kuliah. Kalau boleh sedih, saya mau bilang Allah tidak adil. Tapi itu percuma Bapak Ibu. Allah kejam, Allah tidak adil. Itu hanya bagi orang-orang yang tidak tahu rasa bersyukur, mensyukuri, tidak tahu menikmati apa yang Allah berikan kesempatan hidup di bumi selama ini dan sampai saat ini. Bertubi-tubi masalah dan musibah menghadapi Allah. Kuatkanlah imanku, kuatkan hatiku, tegarkanlah aku, jangan baper. Itu selalu yang menjadi doaku, doa saya Bapak Ibu, sejak saya merasa dunia ini juga milik saya. Artinya saya ingin sama diperlakukan seperti saudara-saudara atau kawan-kawan yang fisiknya normal. Saya pengen dia juga merasakan hak yang sama. 2006 saya ditinggalkan ayah. Pincang ekonomi keluarga, sedangkan saya belum lagi mendapatkan pekerjaan Bapak Ibu. Tapi saya yakin Allah punya cerita lain. Makanya saya terus mencoba. Emak saya sampai mendoa, mengingatkan saya, menyampaikan, kalaulah kira-kira mengejar cita-cita sulit,
menginginkan cita-cita sulit, maka baiknya balik aja ke pesantren lagi, ngabdi aja lagi, ngajar pesantren aja lagi. Enak hidup di situ, tenang. Tinggal ngajar, makan ditanggung, dikasih gaji, walaupun pas-pasan. Terus, mama gimana mak? Saya bilang, ya kan bisa pulang tiap minggu ke rumah. Iya juga. Tidak puas saya Bapak Ibu, berpikir terus saya tidak puas. Bismillah saya coba. Kebetulan ada jalur informasi tentang beasiswa pendidikan. Alhamdulillah saya mencoba ngambil S2 di Yogyakarta, di Fakultas Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, di Fakultas Hukum, konsentrasi ilmu hukum pidana. Saya coba, ya Allah, kalau saya tidak lulus beasiswa ini, saya nggak akan bisa kuliah lagi. Berikan ya Allah saya kesempatan agar saya lulus untuk masuk S2 di UGM dengan beasiswa. Kalau Engkau berikan kesempatan tersebut, aku yakin dan percaya kepadamu ya Allah.